Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bingkai Channel yang akan mengupas seni, budaya, dan ragam kehidupan manusia. Masa lalu, hari ini, dan masa yang akan datang. Kita akan segera mengupas materi utama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Bila hari wafaisi, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyat damai pun terjalin. Guys, Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah baru saja berlalu. Namun kemeriahan dan kehikmatannya masih terasa sampai saat ini. Apalagi buat kaum muslimin yang merayakan lebaran di kampung halaman bersama sanak saudara yang sudah lama tidak bertemu. Kemeriahan dan kebahagiaan nampak dari raut wajah semuanya. Setiap helaan napas seolah penuh dengan sukacita. Baju baru, kendaraan baru, berbagai sajian makanan dan kue khas lebaran melengkapi kebahagiaan mereka. Ini adalah momen akbar yang dinanti-nanti oleh umat Islam untuk merayakan hari kemenangan setelah 1 bulan melaksanakan ibadah puasa. Terlebih guys, bagi para perantau, ketika memasuki hari-hari terakhir puasa, mereka sudah tidak sabar lagi untuk pulang ke kampung halamannya, bertemu dengan orang tua, famili, dan handai tolan. Berbagai persiapan dan bekal mereka siapkan. Tak peduli berdesak-desakan dalam angkutan umum atau bermacet ria dalam perjalanan, mereka tetap bersemangat untuk segera sampai di kampung halaman. Guys, lebaran tahun ini memang terasa lebih ramai dan meriah, seolah meluapkan dendam setelah dikekang pulang karena COVID-19. Tak heran, jalan-jalan utama dan jalan bebas hambatan di mana-mana diwarnai kemacetan yang cukup parah. Bahkan ada beberapa titik di Pulau Jawa yang tak bergerak sama sekali sampai diam berjam-jam karena membludaknya para pemudik dari kota ke desa. Bicara masalah mudik guys, atau pulang kampung saat menjelang Idul Fitri, otomatis akan membicarakan pula serba-serbinya dalam perjalanan. Apakah itu cerita lucu, konyol, bahkan sedih penuh air mata. Namun guys, sebelum kita lanjutkan, untuk keberlangsungan channel ini, mohon komen, like, dan subscribe-nya. Sejarah dan pengertian mudik. Mudik telah menjadi tradisi umat Islam Indonesia menjelang Lebaran. Kebiasaan ini sudah berlangsung sejak berabad-abad yang lalu. Lantas, bagaimana sejarah mudik bisa menjadi tradisi? Sejak kapan istilah mudik digunakan? Mudik sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan. Kebiasaan mudik dimulai sejak zaman Majapahit dan Mataram Islam. Dahulu wilayah kekuasaan Majapahit begitu luas hingga ke Sri Lanka dan Semenanjung Malaya. Kerajaan Majapahit pun menempatkan para pejabatnya di titik-titik kekuasaan mereka. Sampai pada suatu ketika, pejabat tersebut akan kembali ke pusat kerajaan untuk menghadap raja dan mengunjungi kampung halaman. Kebiasaan ini lantas dikaitkan dengan lahirnya fenomena mudik. Selain berawal dari Majapahit, mudik juga dilakukan oleh pejabat dari Mataram Islam yang berjaga di daerah kekuasaan, terutama mereka yang balik menghadap raja pada Idul Fitri. Kemudian ahli sejarah lain mengatakan bahwa tradisi mudik ada sejak awal kemerdekaan Indonesia. Kala itu banyak masyarakat yang berbondong-bondong merantau ke Jakarta lantaran fokus pembangunan ada di ibu kota negara. Setelah beberapa tahun tinggal, para pendatang itu rindu pada kampung halaman mereka. Berangkat dari situ, muncul fenomena pulang kampung halaman secara massal dari para pekerja di Jakarta. Melihat ini, pemerintah pun memberikan perhatian serius. Tahun 1960-an, jalur-jalur kereta api peninggalan masa kolonial kembali dihidupkan di seluruh wilayah untuk memudahkan warga pulang ke kampung halaman. Dalam perkembangannya, mudik juga dilakukan dengan moda transportasi bus, kapal, pesawat, bahkan mulai tahun 1980-an, orang banyak mudik menggunakan kendaraan pribadi.
Istilah mudik meski sudah menjadi tradisi sejak lama, baru populer di tahun 1970-an. Masyarakat Betawi mengartikan mudik sebagai kembali ke udik. Mereka akan kembali ke udik. Akhirnya, istilah ini mengalami penyederhanaan dari udik menjadi mudik. Sementara menurut pendapat lain, istilah mudik mulai banyak digunakan tahun 1980-an. Sebelum itu, masyarakat umumnya menggunakan istilah pulang kampung. Bersilaturahim dengan keluarga besar, halal bihalal dengan keluarga di daerah, dan sebagainya. Guys, inilah mudik dari masa ke masa. Satu, mudik pada zaman kerajaan. Mudik merupakan tradisi masyarakat Indonesia yang telah berlangsung sejak lama. Bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Tradisi mudik lebaran diyakini mulai terjadi pada masa kerajaan Mataram Islam, di mana para pemangku pemerintahan di daerah kekuasaan Mataram menyempatkan diri menghadap raja pada bulan 1 Syawal, sekaligus mengunjungi handai tolan di pusat kerajaan. Salah seorang sejarawan Indonesia, yaitu Cokro, mengatakan bahwa tradisi mudik sudah dikenal pada era Majapahit yang dikenal memiliki wilayah kekuasaan sangat luas hingga ke Semenanjung Malaya. Pejabat pemerintahan di wilayah jauh tersebut secara rutin menghadap raja guna menyatakan kesetiaan dan melaporkan jalannya pemerintahan. Aktivitas mudik pada zaman ini masih sangat sederhana. Hanya orang-orang tertentu yang pulang ke pusat kerajaan untuk mengurus hal yang sangat penting atau menyampaikan salam kepada raja. Selebihnya untuk mengunjungi keluarga yang lama ditinggalkan. Kendaraan yang digunakannya pun masih sangat sederhana, seperti kuda, gerobak yang ditarik kuda, rakit kalau di daerah sungai, bahkan berjalan kaki. 2. Mudik pada zaman penjajahan. Arus urbanisasi ke Batavia yang terjadi sekitar tahun 1920-an mulai menunjukkan banyaknya warga yang mudik. Karena sering terjadi kekurangan kendaraan saat mudik, maka pada bulan Desember 1937, pemerintah menambah kereta api menuju Bogor, Sukabumi, berupa kereta api ekspres dan kereta malam. Banyak orang Belanda yang harus menyetir mobilnya sendiri karena sopirnya pulang kampung untuk berlebaran di kampung halamannya. Beberapa ruas jalan termasuk Jalan Batavia menuju Sukabumi menjelang Hari Raya Idul Fitri dipadati oleh pemudik, di mana ratusan orang berjalan kaki. Ada juga yang menggunakan gerobak atau bahkan taksi. Uniknya, setiap taksi selalu berlebihan muatan karena yang naik biasanya cukup banyak dengan barang bawaan yang tidak sedikit. Seiring libur bekerja atau meliburkan diri bagi para pedagang dan menyempatkan diri untuk pulang selama beberapa hari. Sekalian menunjukkan kesuksesannya di Batavia kepada masyarakat di kampung pada waktu lebaran. 3. Mudik setelah masa kemerdekaan. Bertepatan dengan Idul Fitri tahun 1946, setahun setelah kemerdekaan, terjadi pertempuran antara pejuang Republik Indonesia dengan pasukan Inggris. Masyarakat terhalang untuk mudik akibat terjadinya kontak senjata dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Akses transportasi juga masih terbatas dan hanya bisa diakses ke beberapa daerah di Jawa Tengah. Tak hanya karena kontak senjata yang masih terjadi dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, kondisi angkutan pun belum mendukung sama sekali. Meski jawatan kereta api menyediakan kereta lebaran, tapi masih terbatas pada kota-kota di Jawa Tengah saja. Pada tahun 1960-an, banyak orang yang menggunakan kereta api untuk mudik ke kampung halamannya. Selain tiketnya terjangkau, moda angkutan yang lain juga masih sangat terbatas. 3 utama daerah tujuan pemudik kala itu adalah Solo, Yogyakarta, dan Semarang. Namun banyak pemudik saat itu tidak terlayani oleh perusahaan kereta api karena keterbatasan gerbong. 2 tahun berikutnya berturut-turut pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudik karena subsidi dana waktu itu akan dialihkan pada pembebasan Irian Barat. Memang ketika itu ekonomi negara kita sedang sulit. Beras untuk kebutuhan lebaran saja sulit didapatkan. Pegawai negeri hanya mendapatkan setengah dari jatahnya. Keuangan negara waktu itu dipakai untuk pendanaan pembebasan Irian Barat dan dana penumpasan PRRI Permesta. Jadi berbagai cara dilakukan oleh pemerintah agar warga yang tinggal di kota tidak mudik. Dengan cara diperketat syarat-syaratnya ketika mau melakukan pembelian tiket. Hanya orang khusus dan pemudik yang dengan tujuan penting yang bisa mudik.
4. Mudik zaman sekarang. Setelah berpuasa, Perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 sangat spesial. Setelah 3 kali lebaran dirayakan dalam situasi pandemi, pembatasan mobilitas tahun ini tidak lagi ketat. Hal ini akan menjadi euforia, terutama masyarakat perantau yang telah menahan diri untuk tidak merayakan lebaran di kampung halaman 3 tahun terakhir. Dengan dibukanya kelonggaran mobilitas masyarakat pada tahun 2023, yang sebenarnya sudah mulai dilakukan pada tahun 2022. Jumlah pemudik berpotensi berlipat kenaikannya. Lonjakan jumlah pemudik yang dirilis Kementerian Perhubungan tahun ini mencapai 45,8% jumlah penduduk Indonesia atau 123 juta pemudik. Kondisi ini menunjukkan hampir separuh penduduk negeri ini akan melakukan perjalanan mudik lebaran 2023. Dengan komposisi daerah asal dan daerah tujuan pemudik yang terkonsentrasi di Pulau Jawa, masuk akal jika mayoritas pemudik memilih perjalanan darat. Otomatis, jalan tol Trans Jawa menjadi jalur utama yang akan mengalirkan para pemudik. Dan pastinya, mobil pribadi menjadi pilihan moda transportasi tertinggi dengan 22,1%. Selain jalan tol, jalan-jalan utama yang membelah Pulau Jawa dipastikan juga akan ramai pemudik. Penyebabnya adalah ada 20,3% calon pemudik yang akan mudik dengan sepeda motor. Para pemudik yang menggunakan bus sebanyak 18,4%, kereta api 11,7%, menyewa mobil dipilih sekitar 7,7% pemudik, naik kapal laut sebanyak 5,4%, dan 5% berikutnya menggunakan pesawat terbang.